Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Baik. Apa kabar? Baik. Ya. Sebelum kita belajar, mari kita belajar dulu ya. Silakan Kelas sudah. Persiapan sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai ke materi, kalian pernah beda pendapat nggak? Pernah. Jika pendapat kalian itu tidak diterima, apakah kalian pernah merasa kesal atau marah? Nah, kesal ya? Ya. Baik. Untuk tujuan pelajaran hari ini, yang pertama itu apa pengertian konflik, terus menjelaskan prinsip Pancasila dalam penyelesaian konflik. Untuk materi hari ini ada dua, yaitu identifikasi konflik dan strategi mengatasi konflik. Untuk identifikasi konflik itu ada pengertiannya ada banyak menurut para ahli. Yang pertama itu Max Weber, yaitu konflik adalah persaingan antara kelompok sosial atau kilo absen. Oh iya. Baik, terima kasih. Saya absen dulu ya. Ya. Davi, Jin. Alifah Horina, Alia, Arifatul, Farah, Vivi, Hujatul, Ifadatul, Ilham, Ain, Khairan, Ica, Nurul, Dian, Fatim, Suryani, Saiful, semua ya sudah ya. Ya. Untuk tujuan pelajaran hari ini, yang pertama itu identifikasi potensi konflik dan strategi mengatasi konflik. Untuk identifikasi konflik tersendiri ada banyak pengertiannya menurut para ahli. Konflik itu menurut Max Weber adalah persaingan antar kelompok sosial atau individu akibat perbedaan nilai, status, dan ras kehormatan pribadi, dan biasanya mengarah pada kekuasaan. Terus yang kedua itu menurut Surjono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan dengan disertai ancaman dan kekerasan. Konflik itu sendiri adalah proses sosial yang dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat karena ketidakselarasan dan ketidakseimbangan dalam suatu hubungan masyarakat. Adanya konflik dapat memberikan kerugian kepada masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pencegahan.
Identifikasi potensi konflik bertujuan untuk memetakan kemungkinan konflik yang dapat terjadi serta merancang langkah-langkah pencegahan yang sesuai dengan nilai Pancasila. Potensi konflik di tengah keberagaman dapat dipicu oleh beberapa persoalan. Yang pertama itu rendahnya tingkat pendidikan dan literasi. Kurangnya literasi menyebabkan minimnya kesadaran masyarakat terhadap keberagaman dan sulitnya menerima perbedaan di luar dirinya sendiri. Untuk yang kedua itu kemiskinan atau ketidakberdayaan ekonomi. Ketimpangan ekonomi itu seperti perbedaan penghasilan, pekerjaan, serta akses terhadap sumber daya dapat menimbulkan ketegangan antar kelompok masyarakat. Terus yang ketiga itu perbedaan pandangan politik. Perbedaan pandangan politik dapat menjadi pemicu konflik sosial, terutama jika tidak diimbangi dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Untuk kelompok, kita lanjut dengan materinya yang dijelaskan ya. Yang kedua itu ada faktor penyebab konflik dalam kelompok masyarakat. Konflik dalam kelompok masyarakat bisa dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama itu perbedaan tingkat pendidikan, yang kedua itu ada ketimpangan sosial dan ekonomi, yang ketiga itu perbedaan pandangan politik, yang keempat itu perbedaan budaya, etnis dan suku, yang kelima itu ada ketidakadilan sosial. Terus dampak adanya konflik itu ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif itu ada 4. Yang pertama, konflik dapat memperkuat solidaritas dalam suatu kelompok. Misalnya terjadi pertikaian antar kelompok, anggota dalam masing-masing kelompok cenderung bersatu untuk menghadapi lawan. Yang kedua itu konflik berperan sebagai alat perubahan sosial. Anggota kelompok atau masyarakat yang berseteru dapat melakukan introspeksi diri sehingga mendorong perubahan dalam sikap dan perilaku mereka. Terus lanjut ke dampak negatif ya. Dampak negatif itu ada juga. Yang pertama, retaknya persatuan dalam kelompok. Ya, sudah ya. Lanjut. Yang kedua itu ada strategi mengatasi konflik dalam masyarakat yang beragam. Untuk strateginya itu ada yang pertama itu ada menerapkan prinsip-prinsip Pancasila. Apa itu? Ada yang tahu apa itu Pancasila? Coba turun. Betul. Untuk prinsipnya yang terkandung dalam Pancasila itu tidak hanya menjadi landasan dalam menjalankan perintah, tetapi juga berperan penting dalam masyarakat dalam penyelesaian konflik. Prinsip Pancasila yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, itu mengakui dan menghormati terhadap hak asasi manusia. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini mengakui dan menghormati keberagaman agama yang ada di Indonesia, serta meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber kehidupan. Yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat dan perlakuan adil terhadap
setiap individu tanpa diskriminasi. Terus yang ketiga itu ada Persatuan Indonesia, yaitu mengajarkan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta menghargai keragaman suku, bangsa, dan agama. Penyelesaian konflik sebaiknya dilakukan dengan cara damai. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik. Yang pertama itu ada negosiasi, yang kedua itu ada mediasi, yang ketiga itu ada arbitrase, yang keempat itu ada dialog atau musyawarah mufakat. Untuk negosiasi ini sendiri, ada yang tahu apa itu negosiasi? Tawar-menawar itu bagian perdagangan. Kalau negosiasi dalam strategi menangani konflik itu negosiasi apa? Melalui perundingan guna mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak yang berkonflik. Nah, untuk negosiasi sendiri ada proses penyelesaian konflik melalui perundingan. Betul. Terus yang kedua itu ada mediasi. Ada yang tahu mediasi? Metode penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga yang netral yang disebut mediator. Benar. Untuk mediasi sendiri itu ada beberapa contoh. Yang pertama itu Indonesia menjadi mediator dalam upaya mendamaikan kelompok yang berselisih di Kamboja. Yang kedua itu ada guru menjadi mediator ketika terjadi konflik di antara teman sekelas. Lanjut. Sekarang saya ada tugas kelompok yang pertama dengan kasus yang berbeda. Contoh kasus yang berbeda. Yang kelompok pertama itu ada berbeda pendapat dalam kelompok, dan kelompok kedua itu ada konflik antar teman karena salah paham. Silakan kalian cari. Yang pertama itu penyelesaian konflik, terus penyebabnya, terus Pancasila apa yang sesuai dengan konflik tersebut. Ya, sudah ya? Sudah ya? Silakan bisa kumpul satu presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kumpul satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Contoh kasus yang kami ambil yaitu dalam kerja kelompok, Andi ingin membuat presentasi menggunakan poster, sedangkan Benny ingin menggunakan PowerPoint. Keduanya saling mempertahankan pendapat sehingga terjadi pertengkaran kecil. Satu, setiap anggota memiliki ide berbeda. Dua, kurangnya sikap menghargai pendapat. Tiga, tidak adanya musyawarah. Empat, emosi yang tidak terkendali. Kerakyatan yang dipimpin oleh majelis laksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Maknanya,
pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.